Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini secara streaming. Pemberita firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende. Baiklah, kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah yang maha kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini, dengan rasa syukur dan sukacita kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 254 bait 1 dan 2, Kristus penolong umat yang percaya. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan, berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya datang ya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai yang melanda kami. Dikemelut rohani dan jasmani, Kaulah perisai. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami selalu kenal melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah, berkat, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk kami tetap bersekutu di hadapan Tuhan lewat ibadah keluarga melalui streaming pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjaga kami, menyertai serta melindungi, selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Bapa, kami akan mendengarkan sebahagian daripada berita kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua untuk kami tetap bersandar kepadamu lewat firman yang akan kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Tolong kami semua untuk mengosongkan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami supaya kami dapat mengerti akan maksud Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau berdoa khusus bagi pelayan kami, Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ketika beliau memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa Tuhan menyelimuti, membimbing, serta memberikan kuasa kepadanya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu dapat beliau nyatakan dalam kehidupan kami, beriman kami di setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 39 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 secara berbalasan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, Dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku. Supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 254 bait 3 dan 4. Bila gereja damai dan sentosa, damai sejati makin menguasa, damai sejahtera bagi tiap bangsa, damai di hati. Kaulah pelindung umatku yang pengabar, maka namamu patut dimuliakan, kini di bumi dan kekal di surga selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, sebagai keluarga kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan duduk di sekitar firman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang sedang kami alami dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan mempunyai cara kekuatan untuk kami memahami betapa indahnya duduk di sekitar firman-Mu, keluarga berkeluarga. Untuk itu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu atas kami semua, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami laksanakan dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah atas kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya membaca ayat 16. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung.
Tema kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini adalah mencintai dengan tulus. Saudara-saudara, apa arti tulus atau ketulusan? Tulus itu berarti bebas dari ketidakjujuran, kemunafikan, dan sikap bermuka dua. Itu arti dari tulus atau ketulusan. Jadi tulus itu ada kebersihan hati, niat, atau kesungguhan di dalam kehadiran apapun. Ketika kita hadir di keluarga, ketika kita hadir di masyarakat, kita penuh dengan ketulusan. Apa yang kita beri, apa yang kita lakukan, kita penuh dengan ketulusan. Dan kita terbebas dari kemunafikan, ketidakjujuran, dan juga bermuka dua. Nah, saudara-saudara, kita bisa bandingkan itu dengan kehidupan Yusuf. Dalam cerita Yusuf dengan Maria itu ada ketulusan luar biasa. Ketika Yusuf yang sudah bertunangan dengan Maria hamil. Dan pada saat itu Yusuf begitu tulus berusaha menjaga Maria, perasaannya, kehidupannya, sehingga dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau supaya orang lain mengetahui hal ini atau mempermalukan Maria. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang kepadanya berbicara tentang ada sebuah rancangan hebat dari Allah Bapa bagi Maria dan Yusuf, saat itu dia menerima Maria apa adanya. Dia tulus sekalipun perjalanan kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan bahaya, ancaman dari Herodes, berhadapan dengan perjalanan yang tidak mudah ke Bethlehem, maupun ketika berhadapan dengan Yesus dalam masa anak-anak sampai usia yang dia sebagai tukang kayu juga. Nah, pada saat itu ketulusan luar biasa dilakukan oleh Yusuf. Lalu kita juga belajar dari Yusuf anak Yakub. Dia begitu tulus mencintai saudara-saudaranya yang notabene saudara-saudaranya berkhianat kepadanya. Tetapi dia tulus. Dan ajaran Yesus Kristus juga dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di sini mau tekankan bahwa orang yang mempunyai hati tulus, maka dia akan melihat Allah. Orang yang tulus terhadap sesamanya adalah orang-orang yang tidak berlaku munafik. Orang yang tulus itu tidak memiliki keramah-tamahan yang dibuat-buat, tetapi dia benar-benar tulus. Dan kalau kita berbicara tentang cinta yang tulus, betapa dibutuhkan saat ini. Karena pada saat ini ada banyak sekali cinta yang tidak tulus. Ada cinta penuh dengan motif-motif yang tidak tulus. Sehingga banyak sekali orang terkecoh dengan cinta yang murah saat ini. Begitu hebatnya, terlihat begitu sangat mencintai. Padahal cinta yang tidak tulus, yang mau untungnya saja, rugi tidak mau. Mau yang baik saja. Yang jelek tidak mau. Jadi kita hanya mau pada masa-masa yang indah, masa bulan madu. Setelah itu madunya hilang dan sebagainya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang cinta yang tulus, bisa kita dalami Kidung Agung pasal 2 ini. Sedikit kita memahami tentang kitab Kidung Agung. Kidung Agung ditulis oleh Salomo pada masa mudanya. Dia menulis 3 kitab, Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Amsal dia menulis ketika dia menjadi raja, dan Pengkhotbah dia tulis pada masa tuanya. Dan Kidung Agung dia tulis pada masa dia masih muda. Kitab Kidung Agung ini penuh dengan puisi, dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa ada 5 puisi, ada 5 kitab puisi dalam Alkitab. Ada kitab Ayub berbicara tentang puisi penderitaan dan duka cita. Lalu kitab Mazmur berbicara tentang
puisi pengenalan dan puji-pujian kepada Tuhan. Kitab Amsal berbicara tentang puisi hikmat dan didikan. Kitab Pengkhotbah berbicara tentang puisi pengalaman hidup manusia. Dan kitab Kidung Agung berbicara tentang puisi cinta manusia, cinta Tuhan yang saling mengasihi. Dan saudara-saudara yang terkasih, Kidung Agung ini merupakan kitab yang sangat jarang dihotbahkan atau sangat jarang juga kita baca, karena kita menganggap terlalu vulgar cinta kasih yang dikatakan. Tetapi sebenarnya ketika kita membaca kitab Kidung Agung, kita akan lihat di sana bahwa cinta kasih yang seharusnya ada dalam kehidupan rumah tangga itu adalah sebuah cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang penuh dengan kejujuran, cinta kasih yang tidak takut, cinta kasih yang seharusnya kita lakukan dalam keluarga. Mari kita lihat Kidung Agung pasal 2 ini. Kita lihat kejujuran dari cinta itu. Kita lihat ayat yang pertama. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Saudara, ini berbicara tentang sebuah kerinduan yang penuh dengan kegairahan. Ketika gembala itu bekerja, dia melakukan segala tugas-tugasnya. Dia penuh dengan cinta kasih untuk berjumpa dengan pasangannya. Dia mengungkapkan itu dengan penuh gairah, dia penuh dengan sebuah keinginan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dia jujur sekali. Dia tidak berusaha untuk menutupi kerinduannya, tidak berusaha untuk menutupi cintanya, tetapi dia begitu sangat tulus, begitu sangat jujur, dia mengungkapkan cinta kasih kepada pasangannya. Pertanyaannya bagi kita, kapan kita penuh dengan gairah, mau menyatakan cinta kasih, kerinduan kita dengan pasangan hidup kita? Atau kita penuh malu-malu, atau kita menepis perasaan itu? Tapi di sini kita belajar tentang cinta kasih yang jujur, cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang tidak takut akan sebuah penolakan. Karena dia tahu, dia penuh dengan ketulusan cinta. Itu yang pertama yang kita lihat dalam pasal 2 ini. Lalu kita lihat juga tentang ketulusan. Kita lihat ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Dia penuh dengan ketulusan. Merpati itu adalah hewan yang tulus, tidak pernah ingkar janji. Lalu dia datang dengan ketulusan pujiannya. Dia mau membawa dirinya dalam kerinduan terhadap pasangannya. Dan dalam pembacaan kita ini kita lihat, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Di sini sebuah ungkapan cinta kasih bahwa aku adalah kepunyaanmu, engkau juga kepunyaanku. Jadi di sini dia tidak takut akan cinta kasihnya. Dia sadar bahwa aku ini kepunyaan suamiku dan kau itu kepunyaanku. Istriku adalah kepunyaanku. Jadi dia mau mengungkapkan dalam ketulusan bahwa saya ini sudah dimiliki. Saya bukan orang yang belum dimiliki, sehingga saya harus menghadirkan cinta kasih yang murah. Tidak. Tetapi dia mau menyadari bahwa saya ini sudah dimiliki. Jadi saya tidak main-main dengan posisi ini. Saya harus bertanggung jawab dengan posisi saya, bahwa saya sudah dimiliki dan kau juga adalah milikku. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dalam ketulusan itu kita juga harus tahu bahwa ada tantangan besar yang dihadapi. Di sini kita lihat pada ayat yang ke-15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara-saudara yang terkasih, apa sih rubah itu? Saudara, kenapa Salomo berbicara tentang rubah? Rubah ini adalah sebuah binatang yang posturnya kecil
seringkali luput dalam perhatian. Dia kecil seperti anjing yang kecil sekali, lalu dia ini merusak. Rubah ini tidak hanya bisa dihalau, tetapi dia susah sekali ditangkap sehingga dia merusak kebun anggur itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, rubah ini binatang kecil tetapi mampu beradaptasi dalam setiap musim. Sehingga dia tidak meninggalkan jejak. Rubah ini juga pemburu yang ulung, ahli strategi dan menarik perhatian mangsanya. Rubah-rubah kecil ini berbicara tentang persoalan-persoalan hidup dalam keluarga. Ada rubah-rubah, ada binatang rubah yang mengacaukan keluarga. Seperti kekhawatiran, seperti penolakan, masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Tetapi Salomo meminta dengan sangat bahwa tangkaplah. Jadi jangan hanya halau tetapi tangkap lalu. Musnahkan rubah-rubah yang mengganggu rumah tangga itu. Rubah-rubah kecil ini merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan kemalasan, keterikatan dengan hal-hal duniawi, dan juga mungkin cerita yang sia-sia, cerita penuh dengan kekhawatiran, itu menjadi rubah-rubah dalam kehidupan kita. Sehingga ini harus dihalau. Dan Kidung Agung juga mau mengungkapkan bahwa engkau harus tetap tulus, karena ketulusan cinta itu membuat rumah tangga itu tetap berdiri. Kita lihat ayat 17, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kidung Agung pasal 2 ayat 17 ini mau mengatakan bahwa mari kita terus mau ada dalam cinta kasih yang tulus. Cinta kasih yang tulus itu memampukan kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah banyaknya persoalan. Kita akan tetap saling mencinta, kita penuh dengan kegairahan, kerinduan satu dengan yang lain. Lalu kita mau tetap dalam ketulusan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, cinta yang tulus. Saudara, saya mau katakan bahwa ketulusan cinta sedang mengalami ujian berat. Karena kita semua tidak mau lagi cinta yang berkorban, cinta yang mampu untuk melihat, menerima satu dengan yang lain. Kita banyak syaratnya, kalau kau begini baru saya begitu. Kalau kau mempunyai banyak, baru saya mau menerimamu. Dan banyak sekali syarat cinta kita, sehingga cinta kita tidak penuh dengan ketulusan. Kita bisa koreksi kembali perjalanan rumah tangga kita. Kenapa banyak sekali kebahagiaan terenggut daripada kita? Karena ketulusan cinta mulai hilang. Kita mulai menuntut satu dengan yang lain. Kita mau terlihat, kita mau supaya dia terus cantik, dia terus menerima kita. Padahal kita sendiri tidak pernah menerimanya. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi bercerita begini. Suatu saat seorang pemuda dia akan menikah. Pada saat dia akan menikah, dia tulis surat kepada kekasihnya. Dia katakan begini, suratnya penuh dengan cinta kasih. Kekasihku, saya bersyukur karena engkau cantik. Kekasihku, kau harus terima aku apa adanya. Aku ini orang yang sulit sekali konsentrasi. Engkau juga harus bisa terima aku apa adanya. Aku ini orangnya tidak terlalu rajin.
Kekasihku, nanti kalau kita menikah, engkau harus bisa mengatur jalannya rumah tangga kita. Saya adalah orang yang mempercayakan semua gaji saya kepadamu. Kiranya engkau merasa cukup sehingga rumah tangga kita selalu tidak berkekurangan. Kekasihku, kau juga harus tahu, aku ini orang yang susah sekali bangun pagi. Jadi kiranya engkau bangun lebih pagi. Kekasihku, aku ini orang yang tidak terlalu mampu bersih-bersih. Jadi kiranya engkau bisa melengkapi aku dengan kebersihan di rumah. Banyak sekali yang dia lakukan, penuh kasih kelihatannya dalam surat itu. Tetapi saudara-saudara, dalam surat ini kita tahu bahwa dia penuh dengan tuntutan. Dia mau begini, saya ini orangnya begini, jadi dia hanya mau menuntut. Tetapi dia sama sekali tidak mau melakukan perubahan untuk sebuah perjalanan pernikahan mereka nanti. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, surat ini ternyata dibaca oleh ayahnya sendiri. Ayahnya mengatakan begini, tidak usahlah kau menikah kalau kau hanya menuntut semua dari istrimu dan kau tidak melakukan apa-apa. Berarti kau tidak tulus. Dan akhirnya si pemuda ini mengoreksi suratnya. Jadi saudara-saudara, ilustrasi ini mau mengajarkan kepada kita tentang sebuah ketulusan. Ketulusan itu tidak ada tuntutan. Ketulusan itu adalah sikap untuk menerima satu dengan yang lain. Ketulusan itu adalah muatan cinta kasih yang mampu untuk bekerja sama di dalamnya. Ketulusan itu adalah ketika ada banyak juga cobaan, kita akan tetap tulus karena kita tahu bahwa cinta berhadapan dengan banyaknya ujian ketulusan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang cinta yang penuh dengan gairah. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, kapan terakhir kita penuh dengan gairah terhadap pasangan kita? Kapan terakhir kita memeluk dia dengan spontan karena penuh cinta? Kapan terakhir kali kita penuh dengan kerinduan, mau supaya dia dekat dengan kita? Kapan terakhir kali kita berada dalam cinta yang penuh gairah? Kita harus koreksi kembali. Kita harus bisa menyadari bahwa pasangan hidup kita adalah orang yang tepat yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita penuh gairah satu dengan yang lain, penuh kerinduan ketika dia tidak ada. Bukan berdoa supaya dia pergi, tidak. Tetapi kita penuh dengan kegairahan. Yang ketiga, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketulusan pasti teruji. Ada rubah-rubah di sekitar kita. Memang hal-hal kecil kita anggap bahwa itu biasa saja. Tetapi kalau kita penuh dengan kekhawatiran, kita tidak fokus pada rumah tangga kita fokus pada rumah tangga orang lain, maka hancurlah kita. Mungkin ada rubah-rubah yang ada dalam diri kita. Adalah ketika kita menganggap hal-hal sepele ini tidak usah diselesaikan. Tidak, hal kecil pun harus diselesaikan. Sehingga tidak berakibat fatal dalam rumah tangga kita. Ketika kita sakit hati, kita berada dalam kepahitan, dendam, kita harus sembuhkan itu. Kita harus selesaikan. Sehingga hal-hal kecil ini tidak akan mengganggu ketulusan cinta kita. Karena dimanapun, apapun yang kita lakukan, pasti ada tantangan-tantangan, ada rubah-rubah yang hadir dalam perjalanan kita. Tetapi kita belajar dari Kidung Agung 2 ayat 15, tangkaplah bagi kamu rubah-rubah itu.
rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi mari kita hancurkan hal-hal yang kecil itu yang mengganggu. Kembali kita fokus pada cinta kasih Tuhan yang penuh ketulusan, sehingga kita saling mencintai dengan tulus kepada pasangan hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Rasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taatkan firman yang berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, ketika ketulusan kami dipertanyakan, ketika kami mulai tidak tulus, ketika ketulusan kami penuh dengan motivasi yang salah, kami mohon ampun, kami memohon Engkau memberikan keteguhan, sehingga kami mampu tulus seperti Engkau yang memberi nyawa kehidupan-Mu atas kami. Ajarlah kami juga mampu tulus mencintai orang-orang di sekitar kami, mencintai pasangan hidup kami. Kami juga diberikan ketulusan tanpa kemunafikan, sehingga kami juga boleh menerima satu dengan yang lain. Kami juga penuh dengan cinta kasih yang tulus, tidak dalam ketakutan, tetapi kami melakukannya dengan baik, karena kejujuran cinta kasih itu memampukan kami menerima satu dengan yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan kembali memberikan kekuatan bagi keluarga kami, sehingga kami tetap ada dalam gairah cinta kasih dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk rumah tangga di mana ketulusan mulai hilang, di mana mereka penuh dengan kepura-puraan, kemunafikan. Engkau selamatkan rumah tangga ini, karena cinta kasih yang berasal dari Tuhan memampukan kami untuk senantiasa kuat berhadapan dengan situasi bagaimanapun besarnya, tetapi cinta itu memampukan kami terus bertahan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Pada saat ini kami juga memohon Engkau hadirkan cinta kasih dalam batin anak-anak kami, remaja, pemuda,
Engkau juga hadirkan cinta kasih bagi umat-Mu, cinta kasih bagi semua orang, sehingga kami bersuka cita, karena cinta kasih yang berasal dari Tuhan memampukan kami meminimaliskan kebencian, memampukan kami hadir dengan penuh ketulusan, memampukan kami juga terus melakukan segala hal dengan baik, karena cinta kasih Tuhan memampukan kami terus ada melakukan hal-hal yang benar. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, Engkau juga memberikan ketulusan, kasih, sukacita untuk setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Berilah segala kebaikan bagi bangsa ini. Kami juga mau memohon dalam doa ini untuk TNI, Polri, mereka yang bekerja di lapangan, berhadapan dengan situasi yang sulit. Mari Tuhan, berilah juga ketulusan bagi mereka. Begitupun para medis, para dokter. Ada banyak sekali tantangan-tantangan ketulusan cinta mereka. Tetapi kami percaya aliran cinta kasih yang berasal dari Tuhan senantiasa menguasai para medis, sehingga mereka terus bekerja melayani mereka yang terpapar virus corona, maupun untuk sakit-sakit yang lain, penyakit-penyakit yang menggerogoti para pasien. Biarlah para medis bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, pelayanan-pelayanan kami, biarlah semua dilakukan dengan ketulusan, maupun kehadiran kami, Engkau juga jaga dan lindungi. Pelayanan-pelayanan kami untuk mereka yang rendah, maupun untuk mereka yang hebat, biarlah kami lakukan semua itu dalam ketulusan. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini, kami berdoa, satukan hati untuk mereka yang terpapar virus corona. Mari Tuhan, Engkau juga jamah segala usaha mereka untuk sembuh, segala makanan, minuman, vitamin, suplemen yang masuk dalam tubuh mereka Engkau berkati, sehingga saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan, dan mereka juga senantiasa bersandar kepada-Mu. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Secara khusus kami bawa anak Nia, Ibu Sin, Bapak Pakpahan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Nelwan, biarlah jamahan kasih dan sayang Tuhan memampukan mereka melewati sakit ini dan mereka kembali dalam aktivitas keseharian mereka. Tuhan Yesus, kami yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga jaga dan lindungi. Berkatilah juga rencana pemilihan Pelkat, Tuhan juga tolong. Biarlah orang-orang yang tepat, yang senantiasa bersuka cita dalam pelayanan yang tulus, Engkau sendiri yang memilih mereka lewat kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan jemaat GPB Rene terus dibangun dalam ketaatan kepada Tuhan. Berkatilah pegawai kantor gereja, berkatilah keamanan, kostor, kami serahkan semua kepada-Mu. Presbiter, ke-6 unsur Pelkat, Inforkom GPB Rene, operator multimedia, kami juga berdoa untuk tim musik. Kami juga memohon kepada-Mu, biarlah kerjasama, kasih, sukacita senantiasa ada, sehingga setiap pelayanan-pelayanan secara streaming pada saat ini, Tuhan sendiri mau memberikan kami sukacita. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima untuk setiap kami, mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, sehingga kami juga boleh terus sehat dan pandemi COVID-19 boleh berlalu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan syafaat ini hanya kepada-Mu. Ya Yesus Tuhan penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa syukur kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tiada hentinya yang kami terima daripada-Mu. Kau curahkan kepada kami semua ya Bapa. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar bersama Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu bercinta kasih dalam kebenaran dan firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Juliana Parapat Lende yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berkati beliau dengan keluarganya, pakai beliau dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat dan saksi di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Berkati juga ya Tuhan persembahan kami yang sudah kami berikan kepada-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kesaksian kami dan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap berdiri. Mari terimalah amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi Gita Bakti 231 bait 1 dan 2, dalam hidup beriman. Terima
Rendahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap rumah tangga kita, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.